Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Irfan Rahmana selaku dosen pembimbing mata kuliah Self Development Skill dan teman-teman semua yang sedang menyaksikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Rizky Janah dengan NIM 30402100225 sebagai moderator beserta teman-teman saya. Saya Sani Marifi Amalia dengan NIM 30402100231. Saya Saywa Safnis dengan NIM 30402100229. Perkenalkan, nama saya Ridina Amrianti dengan NIM 304021002. Saya Rifandia Jaya Saputro dengan nomor NIM 30402100222. Dalam kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai the importance of communication skill in self-development atau pentingnya skill komunikasi dalam pengembangan diri. Baik, adapun sebab-sebab yang akan kami sampaikan yaitu 1. Pengertian komunikasi. 2. Skill komunikasi dalam perspektif Islam. 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi. Dan yang keempat, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam berkomunikasi. 5. Peran penting komunikasi. Dan yang keenam, cara membangun komunikasi yang efektif dan efisien. Nah, sebelumnya, apakah teman-teman sudah tahu apa itu pengembangan diri? Nah, betul, pengembangan diri adalah suatu proses pembentukan potensi, bakat, sikap, perilaku, dan kepribadian seseorang melalui pembelajaran dan pengalaman yang dilakukan berulang-ulang sehingga meningkatkan kapasitas dan kemampuan diri pada tahap kemandirian atau otonomi. Dalam proses pengembangan diri terdapat hal yang dapat mempengaruhi pengembangan diri itu sendiri. Nah, salah satunya yaitu skill komunikasi. Baik, langsung saja kita ke materi pertama, yaitu pengertian komunikasi. Pengertian komunikasi. Komunikasi dalam bahasa Inggris disebut dengan communication, sedangkan dalam bahasa Latin disebut dengan communicatus, yang berarti berbagi atau menjadi milik asli. Komunikasi dilakukan sebagai proses sharing di antara pihak-pihak yang melakukan aktivitas komunikasi tersebut. Menurut Joseph A. DeVito, komunikasi merupakan suatu tindakan oleh satu orang atau lebih yang mengirim dan menerima pesan yang terdistorsi oleh gangguan yang terjadi dalam satu konteks tertentu, mempunyai pengaruh tertentu, dan ada kesempatan untuk melakukan umpan balik. Skill komunikasi dalam perspektif Islam. Komunikasi sangatlah penting karena hal tersebut merupakan salah satu cara atau fitrah manusia untuk berinteraksi baik sesama manusia maupun dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain menyampaikan sesuatu dengan jujur, Islam juga mengatur umatnya untuk menyampaikan sesuatu dengan cara-cara yang baik. Hal itu sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 83. Kemudian Rasulullah SAW telah bersabda, yang artinya berbicaralah kepada manusia sesuai dengan kadar akal mereka atau intelektualitas mereka. Diriwayatkan oleh hadis riwayat. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi. Yang pertama ada pengetahuan atau knowledge, yaitu sangat mempengaruhi proses berkomunikasi. Biasanya semakin tinggi tingkat pengetahuan seseorang, maka akan semakin ahli dia dalam menyampaikan pesan sesuai dengan bidang keahliannya. Yang kedua ada persepsi. Persepsi juga diartikan sebagai cara seseorang memandang atau menafsirkan sesuatu berdasarkan pengalamannya. Yang ketiga ada peran dan hubungan. Peran dan hubungan juga memegang peran penting dalam proses komunikasi. Yang keempat ada lingkungan. Lingkungan sebagai faktor eksternal dari manusia juga menjadi faktor penentu dalam berkomunikasi.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan dalam berkomunikasi. Dalam berkomunikasi, ada beberapa hal yang penting untuk diperhatikan. Yang pertama, dengarkan dengan seksama. Apa sih dengarkan dengan seksama itu? Berikan perhatian penuh kepada orang yang berbicara. Dengarkan bukan hanya kata-katanya, tetapi juga ekspresi wajah dan nada suaranya. Yang kedua, ada jaga bahasa tubuh. Jaga bahasa tubuh yaitu memberikan banyak informasi, pastikan postur tubuh dan ekspresi wajah mendukung saat ingin Anda sampaikan. Yang ketiga, ada gunakan bahasa yang jelas dan tegas. Sampaikan pesan dengan bahasa yang jelas dan mudah dimengerti. Yang keempat, ada berikan umpan balik. Jika tidak mengerti atau membutuhkan klarifikasi, jangan ragu untuk bertanya. Selanjutnya, ada pahami audiens. Sesuaikan cara Anda berkomunikasi dengan audiens Anda. Selanjutnya, ada pahami konteks. Setiap situasi memiliki konteks sendiri. Dan yang terakhir, ada bersikap empatis, yaitu usahakan untuk memahami perasaan dan pandangan orang lain. Empati membantu membangun hubungan yang baik dalam berkomunikasi. Dalam komunikasi terdapat hukum komunikasi yang efektif. Menurut Prijaksono dan Campbell, terdapat 5 hukum. Yang pertama ada respect. Respect dalam komunikasi. Komunikator harus memiliki rasa hormat kepada pendengarnya. Semua komunikator harus menyadari bahwa pada prinsipnya semua orang ingin dihargai dan dihormati. Jika komunikator dalam berkomunikasi dapat membangun komunikasi yang menghormati dan menghargai, maka akan dapat tercipta kerjasama yang baik, suasana batin yang nyaman, dan pada akhirnya akan menghasilkan sinergi dan efektivitas. Untuk hukum yang kedua, ada empati. Empati sendiri adalah sikap atau kemampuan seorang komunikator dalam menempatkan diri terhadap kondisi para komunikan. Kemampuan menempatkan diri pada situasi atau kondisi yang dihadapi oleh orang lain akan mempermudah sampainya pesan. Salah satu syarat dalam memiliki sikap empati, yaitu dengan kemampuan komunikator untuk mendengarkan atau mengerti terlebih dahulu sebelum didengar dan dimengerti oleh orang lain. Untuk yang ketiga ada audible. Audible adalah pesan atau informasi yang disampaikan oleh komunikator untuk dapat didengar oleh komunikan dengan baik. Untuk hukum yang keempat ada celerity. Celerity sendiri adalah kejelasan pesan atau informasi yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Kejelasan ini menyangkut kesamaan makna antara maksud pengirim dengan penerima pesan. Untuk yang terakhir ada humble. Humble berarti rendah hati. Maksud dari sikap rendah hati adalah seorang komunikator tidak bersikap sombong atau menganggap komunikan lebih rendah. Selanjutnya adalah peran penting dalam komunikasi. Komunikasi memainkan peran penting dalam pengembangan diri. Karena yang pertama, pemahaman diri. Melalui komunikasi dengan orang lain, kita bisa mendapatkan umpan balik yang berharga tentang kekuatan, kelemahan, dan potensi diri. Nah, hal ini membantu kita untuk memahami diri kita sendiri. Yang kedua, keterampilan sosial. Kemampuan berkomunikasi yang baik adalah keterampilan sosial yang sangat krusial. Hal ini membantu kita dalam berinteraksi antara sosial, menjalin hubungan yang sehat, dan membangun jaringan yang mendukung pengembangan diri. Yang ketiga, ada pembelajaran. Dengan berkomunikasi dengan orang lain, kita dapat belajar hal baru dan memperluas wawasan, serta mendapatkan perspektif yang berbeda. Maka dari itu, hal itu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman kita. Yang selanjutnya ada memotivasi. Komunikasi yang positif dengan orang lain dapat memberikan motivasi, dorongan, dan dukungan emosional yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan mengatasi rintangan. Yang selanjutnya ada juga pengembangan keterampilan sosial atau komunikasi. Berpraktik dalam berkomunikasi membantu kita membangun keterampilan komunikasi yang efektif, termasuk berbicara, mendengarkan, dan juga berbicara di depan umum. Nah, yang terakhir yaitu dapat mengatasi konflik. Komunikasi yang baik membantu menyelesaikan konflik dengan lebih baik, menghindari kesalahpahaman, dan menjaga hubungan yang sehat. Jadi, komunikasi memainkan peran penting atau krusial dalam pengembangan diri.
Yang terakhir yaitu cara membangun komunikasi yang efektif dan efisien. Ada beberapa langkah untuk membangun komunikasi tersebut. Di antaranya yang pertama, menggunakan kata yang jelas dan padat. Sampaikan pesan Anda dengan jelas dan padat, hindari penggunaan kalimat-kalimat yang panjang yang dapat membingungkan pembaca atau pendengar. Gunakan kata-kata yang sederhana dan mudah dimengerti. Yang kedua, mendengarkan aktif. Mendengarkan adalah bagian penting dari komunikasi yang efektif. Berikan perhatian penuh kepada lawan bicara Anda tanpa mengganggu atau memikirkan respon Anda selama mereka berbicara. Yang ketiga, perhatian penuh kepada bahasa tubuh. Bahasa tubuh dapat menyampaikan pesan yang kuat. Pastikan ekspresi wajah, kontak mata, sikap tubuh, dan gerakan tangan Anda mendukung apa yang Anda katakan. Ini juga membantu Anda membaca bahasa tubuh orang lain untuk memahami lebih baik apa yang mereka pikirkan dan rasakan. Yang keempat itu ada konteks dan tujuan. Pertimbangkan konteks komunikasi dan tujuan Anda sebelum berbicara. Apakah Anda sedang berbicara dengan teman, atasan, rekan kerja, atau keluarga? Dan tujuannya apakah Anda ingin menyampaikan informasi, meyakinkan, meminta bantuan, atau menyelesaikan masalah. Penyesuaian pesan dengan konteks dan tujuan membantu pesan Anda lebih efektif disampaikan. Yang kelima, gunakan feedback, mintalah umpan balik. Setelah berkomunikasi, hal ini dapat membantu Anda memahami bagaimana pesan Anda diterima dan memberi Anda kesempatan untuk meningkatkan komunikasi Anda di masa depan. Yang keenam, itu hindari prasangka dan asumsi. Jangan mengasumsikan bahwa lawan bicara Anda memiliki pemikiran sama dengan Anda. Jelaskan dengan rinci jika perlu dan selalu berikan ruang untuk klarifikasi. Yang ketujuh, pahami emosi. Kesadaran terhadap emosi, baik milik Anda maupun lawan bicara Anda, sangat penting. Pahami bagaimana emosi dapat mempengaruhi komunikasi dan berusaha untuk tetap tenang dan empati dalam berinteraksi. Dan yang terakhir, yang kedelapan, yaitu adalah latihan dan refleksi. Seperti keterampilan lainnya, komunikasi juga memerlukan latihan dan refleksi. Tinjauan kembali interaksi komunikasi Anda, identifikasi area yang perlu ditingkatkan, dan berusaha untuk terus memperbaiki kemampuan komunikasi Anda. Nah, setelah mendengarkan pemaparan dari teman-teman tadi, kesimpulannya adalah skill komunikasi sangat penting dalam pengembangan diri, karena kemampuan berkomunikasi dengan baik dapat memainkan peran kunci dalam berbagai aspek kehidupan, seperti membangun hubungan interpersonal yang sehat, meningkatkan kepercayaan diri, kemampuan kolaborasi. Oleh karena itu, penting pengembangan diri yang holistik. Penting juga bagi individu untuk mengasah keterampilan komunikasi dimulai dari sekarang, melalui pelatihan, praktek, dan kesadaran diri terhadap cara berkomunikasi yang efektif dan efisien. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.